pembelajaran IPS Terpadu kelas 7 bersama saya Lesi Suryani dari tim Kukar Pintar. Materi kita kali ini adalah bab 3, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya, dengan submateri kegiatan ekonomi. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan mampu dengan baik 1. Menjelaskan hubungan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, mengidentifikasi nilai guna suatu barang. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor produksi. Yang keempat, mengidentifikasi distribusi suatu barang. Dan yang kelima, mengidentifikasi kegiatan pelaku konsumsi. Nah, sebelum kita memasuki materi inti, mari jawab pertanyaan yang Ibu berikan berikut. Adakah di sekitar tempat tinggal kalian yang bekerja sebagai petani? Apa kira-kira tujuan petani mengolah lahan pertaniannya? Nah, sekarang mari kita bahas materi pelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, hubungan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Hubungan ketiganya adalah saling berkaitan, di mana barang dan jasa yang dihasilkan produksi akan disalurkan dan dipasarkan dalam proses distribusi untuk kemudian digunakan dalam proses konsumsi. Kita lanjut yang kedua, yaitu nilai guna suatu barang. Nah, perbedaan nilai guna atau utilitas suatu barang dibagi menjadi 4. Yang pertama, nilai guna bentuk. Nah, suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, kayu. Kayu diolah menjadi kursi dan meja. 2. Nilai guna tempat. Nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Contohnya, pasir akan berguna ketika dipindahkan dari sungai ke toko bangunan. Lanjut yang ketiga, nilai guna waktu. Nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contohnya, payung mempunyai nilai guna ketika digunakan pada saat hujan dan panas. Dan yang terakhir, keempat, nilai guna kepemilikan. Nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contohnya, tanah ketika dimiliki oleh seorang petani akan terasa kegunaannya dibandingkan ketika masih kosong. Lanjut materi yang ketiga, yaitu faktor-faktor produksi. Nah, anak-anak, mari kita bahas satu persatu. Faktor produksi alam, yaitu faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Nah, contoh faktor produksi alam yaitu tanah, hutan, barang-barang tambang, air, dan sebagainya. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja yaitu sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Faktor produksi tenaga kerja dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Contoh tenaga kerja terdidik, pegawai bank, pengacara, dan konsultan. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja
keterampilan yang terlatih. Contohnya, sopir, tata rias, penjahit, dan montir. Yang ketiga, itu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak mempunyai keterampilan. Contohnya, tukang sapu, kuli bangunan, buruh angkut, tukang sampah, dan sebagainya. Nah, kita ke faktor produksi yang ketiga, itu faktor produksi modal, yaitu segala hasil produksi manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa lain. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang seperti gedung, mesin, bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Nah, faktor produksi yang keempat, yaitu kewirausahaan. Faktor kewirausahaan yaitu kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Kewirausahaan sangat besar peranannya dan sebagai penentu dalam pelaksanaan serta hasil yang ingin dicapainya. Nah, anak-anak, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu kegiatan distribusi barang. Kegiatan distribusi barang ini kita bagi menjadi 3. Distribusi langsung, yaitu distribusi barang jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen ke konsumen. Contohnya, pedagang pentol langsung menjual barang kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyaluran khusus. Yang ketiga, distribusi tidak langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Nah, kita ke materi keempat, yaitu kegiatan pelaku konsumsi. Kegiatan pelaku konsumsi ini terdiri dari rumah tangga keluarga, biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Tingkat konsumsi suatu keluarga berbeda dengan keluarga lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi faktor pendapatan, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, latar belakang pendidikan, atau lingkungan tempat tinggal. Contoh kegiatan konsumsi yang dilakukan keluarga yaitu menjalankan usaha rumahan, menanam sayur dan buah, melakukan kegiatan jasa untuk membantu keluarganya sebagai pemilik faktor produksi. Yang kedua yaitu rumah tangga perusahaan, yaitu merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan atau mengonsumsi bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Dalam melakukan kegiatan produksi, perusahaan harus menurunkan pengeluaran biaya produksi dengan membeli bahan baku yang murah, menggunakan tenaga kerja yang terampil, dan dapat menggunakan teknologi tinggi sehingga menghasilkan barang dalam jumlah yang banyak dengan kualitas yang baik. Nah, yang ketiga, yang terakhir, rumah tangga negara. Pada dasarnya sama dengan perusahaan, negara bertindak sebagai produsen dan konsumen. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Negara
setiap akhir tahun membuat rancangan anggaran dan belanja negara yang nantinya harus disetujui oleh DPR. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Sekarang Ibu memberikan kalian lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan. Kalian Ibu minta yang pertama, buatlah peta pikiran tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalian bisa membuat peta pikirannya sesuai dengan keinginan kalian, gambar bunga, pohon, binatang, mobil, bintang, dan sebagainya. Kalian kreasikan sesuai keinginan kalian. Kemudian tulislah narasi tentang hubungan kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Tugas ini kalian kerjakan di buku tulis kalian. Nanti kalau sudah selesai, kalian boleh mengumpulkannya ke gurunya masing-masing. Sekarang kita refleksi materi kita hari ini. Apa sajakah yang kalian peroleh dari belajar hari ini? Bagian manakah materi yang masih membingungkan kalian? Bagaimana perilaku belajar kalian selama pembelajaran tadi? Silakan pelajari materi permintaan dan penawaran melalui buku atau internet untuk pertemuan kita berikutnya. Manusia setiap hari melakukan kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan karena kebutuhan manusia yang semakin bertambah dengan dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Dan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, semoga apa yang kita pelajari sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Selalu jaga kesehatan kalian, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.